mengenai penggunaan keyboard input, Bu. Kemudian untuk IPK-nya di sini ada 2. Yang pertama, membuat kode program aplikasi sederhana berorientasi objek dengan memanfaatkan inputan pada keyboard. Untuk yang kedua yaitu menjalankan program aplikasi sederhana berorientasi objek dengan memanfaatkan inputan pada keyboard. Jadi ada membuat dan menjalankan programnya. Kemudian untuk materi dari Oracle, ini ada Java Foundation, yaitu yang berkaitan dengan keyboard input. Ini untuk hasil analisis keselarasan kurikulumnya, Bu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk judul proyeknya nanti untuk siswa yang terkait dengan KD yang tadi saya pilih, yaitu membuat program Java sederhana dengan memanfaatkan inputan keyboard dengan menggunakan J-Option Pen. Ini untuk judul proyeknya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk RPP-nya. Di sini untuk kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak, kelasnya kelas 11, mata pelajarannya pemrograman berorientasi objek. Kemudian untuk topiknya itu ya mendapatkan inputan pada keyboard. Untuk durasi waktu asumsi saya sekitar 4 jam pelajaran. Kemudian untuk kompetensi inti ini seperti ini, ada KI 3 dan 4. Kemudian langsung ke kompetensi dasar seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu 4.2, membuat kode program dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Kemudian lanjut ke indikatornya tadi, sama, membuat kode program aplikasi sederhana berorientasi objek dengan memanfaatkan inputan pada keyboard. Dan yang kedua, menjalankan program aplikasi sederhana berorientasi objek dengan memanfaatkan inputan pada keyboard. Untuk materi dan submaterinya, untuk materinya yaitu membuat kode program dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Kemudian di dalamnya ada submaterinya yaitu mendapatkan inputan pada keyboard. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu project based learning. Lanjut ke kegiatan pembelajarannya sekarang. Untuk pendahuluan di sini ada pembelajarannya yaitu yang pertama, guru menanyakan kesiapan peserta didik terlebih dahulu dan berdoa bersama. Kemudian guru memberikan salam kepada peserta didik. Selanjutnya guru mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian guru menyampaikan KD dan topik yang akan dipelajari. Dan selanjutnya guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Ini asumsinya durasi yang diperlukan sekitar 15 menit. Lanjut ya, Bu. Kemudian untuk kegiatan intinya ada 6 sintak. Untuk sintak yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Di sini antara lain ada peserta didik melihat tayangan video pembelajaran dari guru. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang pada video pembelajaran yang sudah disaksikan. Kemudian, guru melakukan review materi pada video pembelajaran. Kemudian, sintak yang selanjutnya mendesain perencanaan proyek, yaitu peserta didik nantinya akan merancang program dengan memanfaatkan inputan dari keyboard, seperti yang sudah disaksikan pada video pembelajaran sebelumnya. Kemudian, sintak selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Guru memberikan batasan waktu untuk pengerjaan proyek dan presentasi proyek peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mulai mengerjakan proyeknya. Untuk sintak selanjutnya yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyeknya. Antara lain, guru mengamati dan menanyakan kemajuan proyek peserta didik. Kemudian, guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembuatan proyek jika ada. Kemudian, sintak yang kelima yaitu untuk pengujian hasil. Antara lain kegiatannya adalah peserta didik menguji dan mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Kemudian sintak yang keenam yaitu mengevaluasi. Antara lain ada guru memberikan tanggapan dan masukan terhadap proyek peserta didik. Dan selanjutnya peserta didik melakukan perbaikan proyek. Itu untuk kegiatan intinya, antara lain durasi yang diperlukan sekitar 135 menit asumsinya. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, guru menyampaikan teknis pengumpulan laporan proyek, pelaksanaan RTL, melakukan refleksi dan mengakhiri dan memberi salam. Untuk durasinya sekitar 30 menit. Itu untuk RPP-nya, Bu.
Bisa saya teruskan, Bu? Ya, Baik. silahkan, silahkan, Pak. Untuk yang keempat yaitu mengenai garis besar isi medianya. Untuk mata pelajarannya sama TBO, sasaran, serta didik SMK kelas 11, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Untuk materinya, membuat kode program dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Kemudian tema dan topiknya mendapatkan inputan dari keyboard. Tujuannya sama seperti indikator, yaitu peserta didik harapannya mampu membuat kode program dan peserta didik mampu menjalankan program aplikasi sederhana dengan memanfaatkan inputan pada keyboard. Untuk penulisnya saya sendiri. Kemudian ini untuk tabelnya berisi indikator, materi pokoknya mendapatkan inputan dari keyboard, dan sumber referensinya ini seperti yang kami pakai di sekolah. Ini sebelumnya kita pakai modul Jenny, Java Education and Network Indonesia, modul pengenalan pemrograman, dan yang kedua ada Oracle Academy pada kurikulum KD 3.5 yaitu mengenai keyboard input. Kemudian untuk jabaran materi mata pelajaran sama PBO. Ini sasarannya peserta didik kelas 11 kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Materi pokoknya membuat kode program dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Tema topiknya mendapatkan inputan dari keyboard. Tujuannya juga sama seperti GBM tadi, yaitu yang pertama peserta didik mampu membuat dan peserta didik mampu menjalankan program aplikasi sederhana berorientasi objek dengan memanfaatkan inputan pada keyboard. Kemudian format medianya yaitu video, durasinya perkiraan sekitar 10 menit maksimal. Penulisnya saya sendiri. Ini untuk tabelnya, indikator, materi, inputan dari keyboard. Alur sajiannya ada pembukaan, kemudian ada pemberian penjelasan dan gambaran materi. Untuk pembukaan berupa animasi, visualisasinya, penjelasan berupa simulasi, demonstrasi. Kemudian selanjutnya ada demonstrasi pembuatan program berupa simulasi. Kemudian selanjutnya ada demonstrasi pengujian program, ada simulasi, dan yang kelima penutup berupa visualisasi animasi. Kemudian untuk storyline-nya, untuk judul storyline video pembelajarannya yaitu pemrograman Java mendapatkan inputan pada keyboard dengan menggunakan G-Option Pen. Apelnya PBO, sasarannya peserta didik kelas 11 SMK kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, durasi 10 menit, indikator ini untuk membuat kode program aplikasi sederhana berorientasi dengan memanfaatkan inputan pada keyboard dan menguji kode program aplikasi dengan memanfaatkan inputan pada keyboard. Kemudian keywordnya ini antara lain ada program Java inputan keyboard dan G-Option Pen. Penulis dan narator sendiri. Kemudian untuk sinopsisnya, jadi sinopsisnya video pembelajarannya menerangkan bagaimana cara mendapatkan input dari user pada program Java dengan menggunakan kelas G-Option Pen yang didapatkan dari java.swing package. G-Option Pen berfungsi nantinya untuk memunculkan dialog box standar yang memberikan inputan kepada user sebuah nilai atau menginformasikan sesuatu. Ini untuk sinopsisnya. Kemudian untuk treatmentnya di sini ada 6 segmen. Segmen yang pertama menampilkan judul video pembelajaran dan pembuatnya. Kemudian segmen yang kedua mengenai gambaran dan penjelasan penggunaan inputan keyboard pada program Java dan alur programnya. Segmen selanjutnya, segmen 3, berisi demonstrasi pembuatan program Java sederhana dengan memanfaatkan inputan pada keyboard dengan menggunakan kelas G-Option Pen. Dan segmen yang keempat, demonstrasi proses kompilasi dan menjalankan program Java. Segmen yang kelima, ada penyampaian kesimpulan dari isi video pembelajaran. Dan segmen yang terakhir, segmen 6, yaitu saya isi dengan ajakan untuk like video, memberi komentar, dan subscribe channel YouTube ya. Kemudian ini untuk tabel storyline-nya, mulai dari segmen yang pertama di sini berisi judul video pembelajaran, kemudian
audionya berisi musik beat ya, agak cepat. Kemudian durasinya sekitar 5 detik. Kemudian untuk segmen yang kedua, ini berisi gambaran penjelasan penggunaan inputan dan gambaran alur programnya seperti apa. Dan audionya, suaranya berisi suara narator, seperti ini contohnya, yaitu misalkan materi ini menjelaskan bagaimana cara mendapatkan inputan dari user dan seterusnya. Perkiraan waktunya ini sekitar 1 menit 40 detik. Kemudian segmen yang ketiga berisi demonstrasi untuk bagaimana cara membuat program Java dengan kelas G-Option-P-nya. Suara juga berupa narator, nanti suara saya sendiri ketika simulasi, jadi simulasi sekaligus saya memberikan narator atau penjelasan. Kemudian waktunya perkiraan sekitar 5 menit 15 detik maksimalnya. Kemudian segmen yang keempat yaitu berisi demonstrasi bagaimana proses mengkompilasi dan menjalankan program Java-nya. Jadi nanti programnya akan diuji sama, nanti saya simulasikan juga beserta suara narator. Perkiraan waktunya sekitar 2 menit. Kemudian segmen yang kelima berisi penyampaian kesimpulan dari isi video pembelajarannya. Sama juga berisi narator yang durasinya perkiraan sekitar 45 detik. Dan yang terakhir berisi ajakan untuk like video, memberi komentar, dan subscribe channel YouTube. Ini ada background musik dan suara narator juga yang berisi ajakan dan salam penutup. Durasinya sekitar 15 detik. Kemudian yang terakhir mengenai perangkat penilaian yang saya gunakan, ini seperti ini instrumennya. Jadi ada beberapa poin penilaian, ada persiapan, proses kerja, hasil, sikap kerja, dan waktu pengerjaan. Masing-masing punya skor maksimal. Yang pertama persiapan maksimalnya 10, proses kerja sekitar 30, hasil maksimal 40, sikap proses kerja tadi 30, sekarang hasil 40, sikap kerja 10, dan yang terakhir mengenai poin waktu pengerjaan maksimal 10. Jadi kalau di total poinnya atau nilainya 100. Kemudian nanti disesuaikan dengan nomor absen peserta didik masing-masing. Seperti ini, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Irwin Nugroho. Ini sudah sangat lengkap ya kalau menurut saya. Dari awal storyline-nya juga sudah dibuat dengan sangat lengkap hingga narasinya sudah bahasa narator juga. Saya sangat apresiasi ini Pak Irwin Nugroho. Bapak punya channel YouTube ya? Belum formal, Bu. Belum formal, berarti mau Ya. bikin ya. Makanya ini saya lihat storyline-nya sudah cukup lengkap. Saya cuma mau tanya nih Pak, yang untuk segmen kedua, ini kan di sini tadi dijelaskan kalau nggak salah yang terkait gambaran dan penjelasan dan gambaran materi. Tadi itu visualnya kalau nggak salah dituliskan dalam bentuk simulasi ya Pak ya. Tapi Iya. kalau saya lihat di narasinya itu sudah mulai pakai aplikasinya di segmen 2 atau ini masih berupa konsep saja? Soalnya kalau saya lihat dari bahasanya masuk aplikasinya kayaknya di segmen 3 atau bagaimana ya Pak? Ini saya coba menjalankan, simulasikan juga, tapi program yang sudah jadi, Bu. Program yang sudah bagus itu. Oh oke, berarti Beda. Iya. sebenarnya nggak mensimulasikan tapi lebih ke pakai rekaman dari atau footage dari rekaman simulasi yang sudah ada, begitu ya Pak ya? Ya, ya, kurang lebihnya seperti itu. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Tadi cuma agak bingung sih kalau dia masuknya simulasi, mungkin kayaknya cocoknya berarti kayak masih rekaman aja tampilan rekamannya. Tapi nggak apa-apa sih, sudah jelas sih setelah dikasih tahu Pak Irwin. Iya, Terus iya. ini Bapak ini RPP-nya dilaksanakan untuk daring atau untuk luring ya Pak? Ini sementara masih dalam bentuk luring, Bu. Oh luring, berarti tatap Iya, muka langsung Pak ini Pak di iya, sekolahnya. iya. Oh oke. Ini kebetulan saya nggak ngajar mapel ini sih, Bu. Mm-mm.
Jadi belum bisa Oh, mengaplikasikan ya. oh ya berarti masih, perencanaan saja. Berarti nanti kira-kira diaplikasikannya pada semester depan atau bagaimana, Pak? Ya, kemungkinan rencananya sih mulai semester depan, harapannya semester depan kan sudah bisa mulai tatap muka, Bu. Oh, Jadi iya lebih iya. enak. Soalnya Baik. kalau daring kita kesulitan untuk siswa belum banyak yang punya laptop sendiri-sendiri, jadi susah. Oh iya, terima kasih. Atau bisa pakai blended juga sih Pak sebenarnya. Jadi kayak videonya dijelaskan atau instruksinya via grup WA. Kalau kayak Ya. kemarin pengalaman ada yang terkendala di sini. Jadi kan ada sintaknya nih Pak, mulai dari pertanyaan mendasar sampai terakhir evaluasi. Jadi dia bikin pembelajarannya blended. Kayak di awal ketika penentuan pertanyaan mendasar sampai dengan penentuan jadwal itu dibuat secara daring, baru pas ketika prakteknya masuk ke ya masuk ke luring gitu. Itu hanya salah satu alternatif saja sih Pak, tapi overall sudah luar biasa sekali ini Pak Irwin. Kemudian ini penilaiannya berarti untuk individu ya Pak ya, bukan kelompok ya Pak? Iya, ini individu, Bu. Ini Oh tugas ya. proyeknya secara individu. Nah, ini kan kalau tadi Bapak sampaikan kan yang ngajar kebetulan bukan Bapak, mungkin untuk tambahan di penilaian saja itu bagusnya kan tadi kan ada persiapan, proses kerja, kemudian ada hasil, sikap kerja sama waktu. Nah, ini untuk menyamakan persepsi antara misalnya guru satu dengan guru lainnya, kalau menurut saya baiknya dibuat rubriknya persiapan yang nilainya sempurna nih kalau dapat 10 kan skor maksimalnya. Oh Itu iya, persiapan yang seperti apa gitu. Kemudian nanti persiapan kalau nilainya yang dianggap kurang itu persiapan yang seperti apa. Kemudian hasil juga kan hasilnya yang dapat 40 tuh kalau misalnya gimana kalau misalnya sudah benar semua sintaknya bekerja atau terus yang dapat nilai yang rendah itu seperti apa gitu. Jadi ditambahkan rubriknya saja sih Pak, kira-kira begitu. oh iya, Tapi untuk overall sudah luar biasa sekali. Terima kasih Pak Irwin oh iya. Nugroho. Mungkin ada tambahan dari Pak Hakim, silahkan. Oh, oh ya, makasih ya Mbak Sierra atas waktunya. Oke, tadi udah dibahas tentang mulai dari RPP, GBM, JM dengan penilaian. Saya coba singgung sedikit Pak ya, yang bagian paling atas yang keselarasan KD. Jadi selama ini Bapak belum pernah ngajarkan ini Pak ya, yang Tahun pelajaran ini saya pemrograman. nggak ngajar ini, tapi dulu pernah tahun ajaran Oh, pernah. sebelumnya pernah ngajar. Berarti sudah ada gambaran. Berarti pernah diajarkan KD ini Pak ya, membuat kode program dasar dan Ya, atur pengelolaan objek ya. kebetulan dua tahun lalu saya pernah ngajar mapel Oh, ini, ya. tapi untuk tahun ini memang ngajarnya lain. Iya. Kira-kira titik berat dari materi ini yang dua IPK ini di mana Pak ini? Memang hanya input output saja atau gimana? Untuk titik beratnya ya ini untuk jadi nanti programnya biar bisa mendapatkan inputan itu langsung dari keyboard, jadi tidak Oh gitu. dari di dalam programnya langsung gitu. Ini masih sangat sederhana soalnya. Iya. Tapi memang metode inputnya hanya pakai J absent pen ya, Pak? Ya ini saya batasi saja. Sebenarnya juga ada inputan lain, tapi biar siswa nggak beda-beda nanti hasil programnya pakai di option saja, di option pen Oh saja. iya. Terus kalau di Java Foundation memang Java Foundation ya materi dari Oracle memang menggunakan metode ini juga ya untuk proses Iya, inputnya. ada dua sebenarnya sama scanner. Oh iya, scanner ya, tapi masih scanner kan Ada. belum berbasis itu ya, yang GUI ya. Iya, kalau scanner kan tidak terlalu interaktif tampilannya gitu. Iya. Eh, eh, terus, nah ini kan berarti yang KD ini berarti ada KD pengetahuannya juga Pak ya, yang berhubungan kan, yang tiga Ada, titik dua ya. ada. Ini sebenarnya yang saya cantumkan cuma yang keterampilan saja. Tapi kalau yang dicantumkan 3.2 berarti kan hanya di penjelasan saja ya, berarti Iya, hanya pengetahuan saja. atau dicantumkan aja Pak kan nggak mempengaruhi pada proyeknya ya, agar lebih lengkap aja Pak. Oh iya, baik, baik. Ya, karena kan berhubungan antara pengetahuan yang 4.2 dengan 3.2 itu kan berhubungan erat Pak ya. Iya, Ah,
Oke, terus untuk judul proyeknya bisa ke bawah dikit, Pak. Membuat program Java sederhana. Oh, jadi ini siswanya tidak dibatasi ya, terserah programnya seperti Iya, apa, tapi yang jelas metode inputnya pakai aja option pen ya. iya bisa misalkan perhitungan luas bangun atau operasi logika dan seterusnya. Oh, Jadi gitu. tidak dibatasi, dibebaskan. Kalau itu ya. Terus, oke, oke, mungkin itu saja. Soalnya, ya sih, ini udah cukup Pak. Sederhana, tapi ya, yang jelas sudah IPK tadi itu sudah masuk dalam materi yang ini semua Pak ya. Dalam utamanya yang proyek ini sudah mencakup IPK yang tadi yang di atas. Oke, mungkin itu saja Mbak Sira untuk saya. Baik, Yang jelas, terima kasih Pak Hakim atas tambahannya. Pak Irwin ini overall sudah sangat lengkap ya Pak ya. Tadi tinggal sebelum dikumpulkan ada sedikit saja poin-poin yang perlu ditambahkan. Tapi Ya, siap. keseluruhannya sudah luar biasa Pak Irwin. Terima kasih atas presentasinya. Baik, Baik, Bu, sama-sama. untuk presenter selanjutnya siapa ya Bu Rosita? Kalau di jadwal. Lanjut. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Saya share screen. Sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan pertama pada format analisis keselarasan kurikulum di KD 3.8. Jadi menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data di memori. Kemudian untuk KD 4.8-nya membuat kode program untuk menampilkan kumpulan data array. Kemudian untuk di KD kurikulum Oracle Akademinya itu CFO 8.81 tentang array, kemudian indikator pencapaiannya mulai dari 38.1 sampai 48.2. Kemudian materi Oracle Akademinya ini ada creating one dimensional array, kemudian ada alternative for creating an initializing array, kemudian ada modifying array elements, sama traversing an array by using for loop. Materinya ini hampir sama dengan materi yang di kurikulum SMK. Kemudian untuk format keduanya, materi dan proyeknya, untuk judul materinya ada konsep array satu dimensi sama array multidimensi. Kemudian untuk judul proyeknya ini pembuatan aplikasi kasir restoran dengan penerapan konsep array. Jadi data menu makanan sama minumannya yang dimasukkan ke dalam array-nya. Untuk RPP-nya seperti ini. Ini untuk kelas 10 di semester 2. Kemudian untuk alokasi waktunya, ini 3 kali 45 menit, 2 pertemuan. Ini pertemuan ke-8. Jadi pertemuan 1-7 itu materinya sebelum.
kemudian KI 2, KI 3, KI 4, kemudian ada kompetensi dasarnya tadi 3.8. Kemudian tujuan pembelajaran, karena pembelajarannya kan daring ya, online. Kemudian untuk materinya seperti ini, metodenya project based learning, kemudian media, alat, bahan dan sumbernya. Alatnya itu laptop, software penunjang yang diperlukan. Medianya ini Webex, YouTube, Google Classroom, modul. Kemudian sumber belajarnya ada Paybrush, Olympiad, Paracle Academy, BSE, dan modul yang saya kembangkan di sekolah. Pertemuan pertamanya ada pendahuluan 20 menit, dan kegiatan inti 145 menit, penutupnya 15 menit. Kemudian untuk pertemuan kedua, sama untuk alokasi waktunya. Untuk lampiran penilaian sikap, ini ada indikatornya jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri. Instrumen keterampilannya ini. Kemudian untuk format keempat GPIM, siswa kelas 10 RPL, materinya tema topiknya array, kemudian tujuannya siswa mempunyai pemahaman konsep, menjelaskan dan mengidentifikasi array satu dimensi dan multidimensi, dan memiliki keterampilan multidimensinya. Kemudian untuk indikatornya, untuk sama kayak sebelumnya 3.8 sama 4.8 materi pokoknya. Kemudian untuk sumber referensinya, modul Oracle JFO 8-1 tentang array, kemudian PSE pemrograman dasar kelas 10 semester 2 sama jobsheet praktikum tentang array. Format 5 jabaran JM-nya, mata pelajarannya pemrograman dasar, sasarannya siswa kelas 10, materi pokoknya array, tema atau topik array. Tujuannya siswa mempunyai pemahaman konsep, menjelaskan dan mengidentifikasi array satu dimensi dan multidimensi, serta memiliki keterampilan membuat aplikasi dengan penerapan konsep array. Format medianya video YouTube, durasinya 12 menit sebenarnya. Sama dengan yang nanti di Storyline-nya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi membuat kode program yang menerapkan konsep array. Materi pembelajaran penerapan array pada pembuatan aplikasi kasir restoran, alur sajiannya. Yang pertama nanti menjelaskan konsep array dulu, pemberian contoh prototype, aplikasi kasir sederhana, sama pemberian tugas proyeknya itu. Kemudian untuk visualisasi nanti bentuknya video, di mana ada 3 konten yang isinya. Yang pertama menampilkan set materinya, kemudian menampilkan kode program dan tampilan aplikasi kasir pada NetBeans. Kemudian penjelasan singkat tentang tugas proyek itu. Kemudian untuk storyline-nya, judulnya konsep array dan penerapannya, atau pelajaran pemrograman dasar, sasarannya siswa kelas 10 RPL, durasinya 12 menit, indikatornya siswa mampu membuat aplikasi kasir restoran dengan pemakaian konsep array. Keywordnya nanti array pemrograman dasar aplikasi kasir. Penulis, naratornya saya sendiri. Sinopsisnya, video menjelaskan tentang konsep array, baik array 1 dimensi dan 2 dimensi, kemudian memberikan contoh penerapannya. Selanjutnya video mensimulasikan penerapan array dalam aplikasi kasir, yakni pada menu data makanan dan minumannya. Dan treatmentnya ini ada 3. Untuk segmen 1, gambar opening, nanti dimunculkan logo sekolah dan judul video. Kemudian salam pembuka, menampilkan tujuan pembelajaran dari isi materi array. Kemudian ada segmen 2, menampilkan penjelasan tentang array dan ilustrasi tentang array.
membuat demo program array 1 dimensi, membuat demo program array 2 dimensi. Untuk segmen 3-nya, menampilkan dan menjelaskan demo kode program aplikasi kasir sederhana pada NetBeans, kemudian menjelaskan ketentuan aplikasi kasir yang perlu dikembangkan untuk siswa untuk proyeknya itu. Segmen 4, kesimpulan materi dan salam penutup. Untuk tabel peran musik, audionya seperti ini. Deskripsi visual dari segmen 1, yakni isinya kan opening. Audionya nanti ada intro musik, narator untuk menjelaskan tujuan pembelajarannya itu, durasinya ini 1 menit. Kemudian untuk deskripsi visual pada segmen 2, pemaparan materinya. Untuk audionya, narator menjelaskan materi sambil membuat demo program itu, dan ada background musik slow-nya untuk memberikan biar tidak bosan. Durasinya itu 5 menit. Kemudian segmen ketiga, pemaparan contoh dan penugasannya. Menampilkan dan menjelaskan demo kode program aplikasi kasir sederhana pada NetBeans. Kemudian menjelaskan ketentuan aplikasi kasir yang perlu dikembangkan. Audionya narator memberikan penjelasan. Kemudian ada background musik slow-nya juga. Durasinya 5 menit. Kemudian untuk deskripsi visual pada segmen 4 yang berisi untuk penutupnya, ada kesimpulan materi sama penutup. Kemudian untuk audionya narator. Kemudian untuk background musiknya slow, durasinya ini 1 menit. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Ya, Pak Hakim, Pak Arifin, terima kasih. Pak Hakim mungkin mau memberikan tanggapan terlebih dahulu. Oh ya, saya coba lihat dulu Pak ya, Pak Arifin yang bagian atas. Yang mana Paknya? Yang keselarasan KD, yang format pertama itu. Oke, ada 2 ya. KD keterampilan pengetahuan, menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data memori. Array. Kalau kita lihat dari IPK-nya, array 1 dimensi, multidimensi. Ini hanya pakai itu Pak ya, yang fitur for ya, yang perulangan ya. Oh iya Pak, iya. Kalau untuk yang array list-nya nggak digunakan fitur itu ya? Array list-nya ya sebenarnya itu masuk di bahasan lain Pak, kalau di Oracle Academy-nya. Jadi kalau di KD kurikulum SMK-nya yang dirjennya itu berbeda gitu, untuk array saja. Tapi kalau mau ditambahkan juga tidak apa-apa, cuma materinya nanti terlalu panjang juga Pak. Oh ya, berarti di KD kita nggak sampai di array list ya untuk dari Dirjen ya? Tidak sampai Pak ya, saya lihat di slide. Oh ada pembahasan lainnya. Ya ada. Terus dari Oracle juga ya, belum sampai ke situ juga ya? Belum. Oh gitu. Oke, berarti for. Terus yang dari Oracle ini create one dimension array. Ini hanya 1 dimensi atau multidimensi juga ya? Sebenarnya sampai 2 dimensi Pak. Cuma ini di subnya itu one dimensional aja yang dijelaskan. Tapi kemarin dijelaskan juga 2 dimensi gitu sama instrukturnya, ada materinya. Oh gitu. Multidimensi. Pada saat proses di kelas itu hanya yang selama ini kita gunakan untuk KD kita ini memang diajarkan hanya sampai 2 dimensi ya, nggak sampai 3, 4 dimensi ya. Sampai Pak ya. Oh, soalnya memang pembahasan array ini pengalaman saya sih agak kesulitan, banyak yang agak sulit ya bukannya diserap oleh siswanya. Memang jadi mungkin materinya ini agak boleh dikata lumayan berat juga. Karena biasa siswa banyak salah persepsi mengenai array ini. Oke, ke atas lagi Pak untuk projectnya. Yang judul projectnya Pak bisa dilihat? Iya. Oke, pembuatan aplikasi kasir restoran dengan menerapkan konsep array. Nah, sepertinya ini sedikit kompleks ya aplikasinya Pak ya? Iya, karena dia kan sudah dapat materi yang sebelum-sebelumnya Pak. Jadi sudah dapat materi tentang tipe data, metode, kemudian ada perulangan, percabangan, dan array ini setelahnya itu. Jadi agak memang kompleks gitu.
Oh, jadi semua materi-materi atas itu masuk semua ke sini ya, Ya, termasuk array juga ya. Oke, oke, oke. Mungkin itu Pak. Udah cukup saya. Sepertinya udah. Itu hanya saya tadi hanya mau memastikan saja apakah sampai rilis atau memang ini sudah betul-betul nyambung antara KD kita dengan KD dari Oracle. Tapi sepertinya udah bagus Pak dengan. Tapi yang jelas aplikasi kasir ini, proyeknya ini enggak apa ya, tidak terlalu memberatkan siswa ya Pak ya. Eh, kalau memang anak-anak bisa menyerap materi sebelumnya, sepertinya sih enggak, Pak. Oh Karena iya. dia tinggal menambahkan menu-menu, maksudnya data makanan dan minumannya dibentuk di dalam array. Oh, oh berarti aplikasi yang sudah dirancang sebelumnya itu harus ini tinggal penambahan aja ya. Ya, Oh gitu. Iya, takutnya mereka agak kesulitan kalau sudah sampai aplikasi kasir seperti ini kan ini sudah kompleks, Pak. Tapi kalau memang Bapak yakin udah bisa, ya enggak apa-apa. Ya, dilanjut aja. terima kasih, Oke, Pak. mungkin itu saja Pak Arifin dari saya. Yang jelas udah bagus ini pemilihan antara KD kita dengan KD dari Oracle. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Sierra. Ya, Bisa dilanjut. oke. Terima kasih Pak Hakim. Pak Arifin, kalau untuk materi kayaknya sudah sesuai ya Pak. Saya mau tanya aja Pak, kalau ini kan pakai NetBeans ya Pak tadi Pak, Iya, aplikasinya kalau saya lihat. Ini memang dari Oracle-nya pakai NetBeans atau bagaimana Pak? iya kemarin pakai NetBeans. Jadi untuk Oh, apa teks editornya bisa pakai NetBeans, bisa pakai teks editor yang lain. Cuma untuk memudahkan kita pakai NetBeans aja karena lebih banyak shortcut kemudahannya gitu. oh ya, oke baik. Terima kasih. Ini untuk pembelajaran RPP-nya boleh ditampilkan kembali Pak. Iya, Bu. Untuk yang kegiatan intinya Pak, coba. Oh ya ini untuk bentar, Bu, untuk kegiatan ini. Ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini untuk SPP-nya Pak. Ini bab Ya, untuk ya, oh ya. Intinya sih Pak, kita kan kemarin pakai model pembelajaran project based learning ya Pak ya. Bapak nggak apa-apa nih pakai kegiatannya tetap sesuai dengan yang di RPP yang ini mungkin ada format sekolah, cuma mungkin biar lebih kelihatan nih alur project base-nya, itu Bapak bisa nambahin ya, ini, bisa nambahin bagian pakai dalam kurung nih, misalnya yang poin penentuan sintak penentuan pertanyaan mendasar itu yang di bagian yang mana? Misalnya apakah di pertemuan 1, apakah di pertemuan kedua, terus mulai lanjut penjadwalan proyeknya itu di pertemuan keberapa, sampai yang terakhir evaluasinya itu di pertemuan keberapa. Itu Bapak ya, bisa kasih tambahan dalam kurung aja, tapi intinya untuk menegaskan kalau alur sintak pada project based learning ini sudah dijalankan semua, begitu Pak. oh iya Bu, iya. Ya, jadi tinggal itu saja yang ditambahkan. Dengan penilaiannya, tadi saya belum sempat lihat yang penilaiannya, bisa ditampilkan Pak. Oh iya ini tadi belum. Untuk Ya. projectnya seperti ini. Oh ya, oke, baik. Berarti instrumen penilaiannya sudah lengkap ya Pak, mulai persiapan, proses kerja, hasil, sikap kerja, dengan ini ya. Nah, kayak gini nih, Mbak, misalnya waktu pelaksanaan nih, project selesai tepat waktu. Kalau tepat waktu berarti dia dapat 4, kalau telat banget dapat 1 gitu ya, Pak, maksudnya? Iya. Iya nanti perlu ada pedoman lebih lengkap mungkin ya. Untuk maksudnya tepat waktunya itu eh, biasanya kan 2 jam gitu. Ya. Oh ya, berarti kalau ada parameter waktunya mungkin lebih lebih bagus lagi sih, Pak. Tapi poin-poinnya sudah lumayan. Terus nanti saya lihat di storyline-nya sebenarnya sudah terbaca juga itu, tapi Bapak pakai apa ya Pak format medianya? Tadi saya belum sempat
lihat kalau nggak salah di Storyline itu kan ada format media, itu apakah pakai screencast, perekaman layar, ataukah pakai animasi motion grafis, ataukah gabungan ya, Pak? Media. Tadi pakai, iya Bu, nanti rencana ada perekaman Mhm. penjelasan itu nanti pakai grafiknya, kemudian untuk kodenya itu saya perekaman layar untuk penjelasan Oh ya, demo programnya gitu. oh ya, oke. Mungkin di Storyline ditambahkan kali ya, biar lebih jelas bacanya, misalnya yang motion grafis yang Ya. di mana, kemudian pas perekaman layarnya pas segmen berapa gitu sih Pak. Tapi ya overall sudah terbaca alurnya begitu. Iya, ya Bu, Mas. Terima kasih atas sarannya, masukannya. Baik, terima kasih banyak Pak Arifin. Luar biasa juga, ini sudah cukup lengkap, tinggal sedikit lagi juga. Nanti sebelum dikumpulkan, ditambahkan ya Pak ya, poin-poinnya. Ya. Terima kasih banyak Pak Arifin atas presentasinya. Selanjutnya, Bu Rosita. Ya, Bu, makasih. Baik, saya Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat tampilan layar dari komputer saya? Sudah. Ya, terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan terkait rencana tindak lanjutnya yang saya buat untuk pengembangan bahan ajar dimulai saat sekarang. Implementasi pelaksanaannya direncanakan di semester 2. Cuma dalam kasus ini saya tidak mengajar mata pelajarannya untuk tahun ajaran ini. Jadi detailnya besok pelaksanaannya masih belum tahu. Terus penilaian dan evaluasi pembelajaran juga di semester 2 mungkin akan di bulan Januari, masuk penyusunan karya tulis ilmiah. Baik, untuk hasil analisis keselarasan kurikulum Oracle di Java Foundation sesuai pelatihan yang dilaksanakan, saya menselaraskan dengan mata pelajarannya di pemrograman berbasis objek di KD 3.8 dan 4.8. KD 3.8 yaitu merancang pembuatan interface dan 4.8 membuat rancangan aplikasi dengan interface. Kurikulumnya di JFO Java Foundation Learner section 9 tentang Java FX. Ini termasuk baru karena di sekolah kami sebelumnya kami menggunakan kelas J panel sama grafik. Jadi kalau yang ada materi dari Oracle yang Java FX ini nanti kita combine. Terus IPK-nya 381 mulai menjelaskan konsep interface, 332 menjelaskan prosedur, 3.83 menerapkan interface dalam pemrograman, 481 merancang aplikasi, membuat kode program dan menguji program aplikasinya. Materi dari Oracle-nya sebenarnya tidak cuma ini, ada cukup banyak, cuma yang diambil di kasus yang nanti akan dijadikan project itu pakai JFO 9.1 dan JFO 9.2. 9.1 ini lebih untuk cenderung ke KD 3.8 untuk pengetahuannya, 9.2 nanti bisa kita combine antara pengetahuan juga untuk keterampilannya. Terus sama juga dari JFO section 9 tentang practice. Terus judul projectnya, KD-nya sama, materinya juga diambil dari modul Oracle. Judul projectnya nanti akan membuat aplikasi menggambar bangun daftar ke dalam jendela GUI. Ini adalah soalnya. Jadi terus ini adalah contohnya, kita memberikan contoh output yang mungkin buat gambaran ke siswa. Tapi di sini kita sudah mengcombine dengan materi di KD sebelumnya. Jadi tidak hanya KD ini saja, tapi dia untuk projectnya ini sudah masuk di KD-KD sebelumnya juga sudah include. Nah, kalau khususnya dari KD ini sendiri nanti menghasilkan gambar bangun datarnya. Tapi untuk inputan ini sudah dipelajari di KD sebelumnya. Baik, RPP-nya ini RPP-nya kita membuatnya untuk ini RPP yang format
Di sekolah kami pakai yang 1 lembar itu ya, 1 lembar lebih. Nanti kita pakai daring, kami punya LMS-nya, terus juga alat laptop, HP Android, internet, semua belajar, ada e-book, terus ada modul Oracle yang kita tambahkan baru, terus ada channel YouTube dari jurusan kami di RPLS Pansaba, terus KPD yang sudah kami buatkan biasa untuk praktek, lalu ada buku PBO dari Grasindo, terus model pembelajarannya project based learning. Terus masuk ke garis besar isi media, mata pelajarannya PBO, sasarannya kelas 11 dengan materi interface dalam program aplikasi OP. Mata topiknya menerapkan interface dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Tujuannya mampu merancang pembuatan interface dan membuat rancangan aplikasi dengan interface. Dan untuk di sini ada tiga hal utama. Yang pertama, untuk IPK 381.3.82 nanti isinya tentang konsep interface dan prosedur pembuatan interface, sumber referensi dari modul Oracle, dari buku, dari Jenny juga, terus ada channel YouTube dan juga LPD yang sudah kami kembangkan bersama. Terus kedua, ini menerapkan untuk IPK 383, 481 dan 482. Kalau yang di sini lebih ke nanti teorinya, di sini nanti kita ada penerapan pembuatan interface, jadi ini seperti contoh prakteknya, implementasi di prakteknya, seperti itu. Terus 481 untuk menguji aplikasinya, jadi nanti kita buat pengujian buat siswa pakai project based learning-nya. Dan dari jabaran garis besar isi media itu diturunkan jadi jabaran materi. Jabaran materinya ininya sama, format medianya video MP4 atau YouTube format. Durasinya videonya nanti total ada maksimal 30 menit. Mungkin cukup panjang dibanding dengan teman-teman yang lain. Karena dilihat di sini ada yang pertama untuk IPK 381-382 kami menyampaikan materi pelajaran dengan konsep interface, prosedur itu dibagi dengan 2 segmen. Visualisasinya dia pakai slide PowerPoint atau motion graphic yang nanti dibantu oleh narator. Terus yang kedua di segmen ketiga masuk ke bagian 2, yaitu untuk prakteknya nanti screen capture coding. Jadi live coding di screen capture seperti itu dan penjelasan. Terus ketiga penjelasan tentang project based learning yang akan dikerjakan. Terus storyline-nya untuk storyline-nya ini yang atas sama dengan penjelasan sebelumnya. Treatment-nya kita bagi menjadi 6 karena tadi segmennya sudah ada 4 diisi jabaran materinya, ditambahi dengan pembukaan ada bumper media dan video afirmasi materi, terus ditambahi dengan penutup dan bumper media penutup. Untuk pembukaannya, bumper medianya seperti ada logo dan sebagainya, kurang lebih 30 detik dialokasikannya. Terus ada tag video guru, jadi nanti ada tag gurunya untuk memberikan pembuka, yaitu isinya tentang afirmasi terkait kenapa belajar materi ini dan lanjutan dari KD sebelumnya. Itu kurang lebih sekitar 4 menit. Terus masuk ke segmen 1, konsep interface dalam pemrograman aplikasi. Ini ada video slide PowerPoint yang ditampilkan, nanti dijelaskan dengan narator, di mana materi dari PowerPoint-nya merujuk ke modul Oracle JFO 91, start text-nya, nanti dengan disesuaikan karena ini masih bahasa Inggris, ditranslate atau dirubah dalam versi bahasa Indonesia. Terus segmen 2, sama dengan segmen 1, dia bentuknya adalah video slide PowerPoint, ditambah dengan narasi atau narator, yaitu tapi materinya ke JFO 9.2 tentang color and shapes. Nah, ini materi kurang lebih 6 menit. Terus yang segmen 3, kita masuk segmen 3, penerapan pembuatan interface pada suatu program. Ini videonya screen capture, jadi nanti ada codingnya, terus merujuk pada LKPD yang dikembangkan, jadi job sheet yang kita presentasikan atau kita praktekkan.
Statement keempat nanti penjelasan terkait proyek yang akan dikerjakan. Proyeknya sudah ada di atas yang tadi. Sama sebelum proyek ada kesimpulan materi terlebih dahulu untuk sebagai penutup rangkaian materi. Habis itu baru pengasih tugas. Yang terakhir ada bumper animasi penutup, ya seperti ajakan share, like, dan subscribe. Itu. Terus untuk perangkat penilaiannya kurang lebih sepertinya ada mulai dari persiapan, proses kerja, hasil, sikap kerja, dan waktu. Ini karena konsepnya ini masih daring ya, seperti dengan RPP-nya tadi daring. Jadi untuk persiapan, perencanaan, dan project design mungkin ada gambar algoritma dan sebagainya, nanti itu masuk ke dalam tentang penilaiannya. Tapi untuk detail tentang ya berapa yang dapat poin 1 sampai 5 belum dibuat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas paparannya. Saya izin duluan Mbak Seraya sebelum ditambahkan. Ya Pak Hakim, silahkan. Pak. Ya, bisa dilihat dulu yang awal tadi Pak. Ya. Oke, nih membuat perancangan interface Java Actions. Sebelumnya untuk interface-nya digunakan apa Pak? Metodenya yang di sekolah? Di sekolah sebelumnya kita pakai ada JPanel, pakai kelas grafik, terus seperti itu Pak. Oh gitu. Ya. Kalau di Oracle kan ini ya, pakai Java FX ya? Ya ini cukup baru dan ini mau kita combine. Tapi ini kan ya saya sendiri masih hal baru ya FX ya, tapi setahu saya ini sudah berbasis 3D ya. Bisa bentuknya nggak 3D bisa Pak kalau di konten materinya kemarin. Oh tapi baru pengganti applet aja kayak kemarin untuk penjelasannya itu. Oh gitu. Kira-kira ini enggak berat ya untuk siswanya? Kalau berat atau dia kan belum dicoba Pak, ini baru Pak. Oh baru ya, soalnya baru. agak kompleks kayaknya ya dibandingkan yang Gpanel saja masih kesulitan. Tapi struktur codingannya nggak beda jauh Pak. Cuma pemanggilan pakai kelas super kelasnya yang beda. Kalau sebelumnya kita pakai grafik atau Gpanel, kita pakai FX sekarang. Iya. Tapi struktur XYZ-nya sama aja Pak. Iya, soalnya saya juga belum pernah pakai Java FX ini waktu kuliah dulu, masih hal baru. Iya, ini juga baru. Oke, saya belum bisa ini, tapi metodenya hampir sama ya. Takutnya nanti siswanya kesulitan untuk ini. Iya Pak, makanya di proyeknya kita sebenarnya ini proyek yang sudah ada di LKPD, tapi pakai panel dan grafik. Nanti kita akan rubah dia ke FX Pak. Oh gitu. Oh, berarti ya ininya metodenya hampir sama ya. Hampir sama, cuma nanti beda di eksekusi codingnya aja mungkin. Oh ya. Oke. Tapi yang jelas ini lebih terbuka peluang ya untuk pengembangan ke depannya untuk Java XX ya, sampai 3 dimensi kan, setahu saya ya. Iya Pak. Cuma kita masih ngambil yang materi di awal aja Pak, yang bangun biasa aja. Oke, baik. Oke. Ini membuat aplikasi bangun data ke dalam judul lagu. Ini judul proyeknya mending dibatasi ya Pak, yang ditambahkan aja dengan menggunakan metode Java FX agar lebih fokus. Kalau mereka kita condong ke Java FX, takutnya mereka menggunakan Gpanel kan ininya nggak nyampai metode atau jam pembelajarannya. Oke. Ya, mungkin itu Pak dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Sierra. Baik, terima kasih Pak Hakim, Pak Bait Syaiful. Menarik sekali ya Pak ya. Ini Bapak berarti baru ya Pak materinya diuji cobakan nanti ke siswa. Bisa jadi ini ya Pak karya ilmiah juga Pak, dijadikan PTK dibandingkan ini menarik sekali ini materinya juga. Tadi saya lihat untuk GBIM, kemudian untuk JM dan untuk storyline-nya itu juga sudah sangat lengkap.
saya rasa ini tinggal eksekusi saja Pak kalau untuk videonya. Sudah jelas Iya. sekali alurnya. Oh, cuma satu sih Pak, ini durasinya tadi 30 menit ya Pak ya? Iya, 30 Memungkinkan menit. nggak kalau dipecah menjadi mungkin 2 video? Karena kalau 30 menit ini biasanya kalau terlalu panjang itu yang bikin apa ya, siswanya tuh khawatir duluan gitu biasanya kalau mau belajar. Kecuali kalau misalnya memang dipecah jadi beberapa seri atau kalaupun panjang Bapak bisa terapkan pakai timestamp itu, jadi bisa kelihatan per bagian atau per segmennya. Gitu sih Pak. Iya, itu memang dibuat panjang karena ada 2 materi inti, terus juga ada persampaian di apa namanya itu proyeknya. Nah, yang bisa dipecah tuh kemarin rencana mau dipecah ini yang untuk teorinya. Tapi kalau ketika teorinya ini nanti dipecah, kita langsung eksekusi buat video prakteknya, kayaknya nanggung aja gitu. Nah, kalau pakai satu ini kita bisa menyelesaikan KD pengetahuan dan keterampilan sekaligus. Oh, oke. Nggak Cuma apa-apa ini sih, Pak. bentuk visualisasinya nanti sudah kita bedakan. Yang satu kita PowerPoint, terus ada screen capture juga. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ini sudah luar biasa sekali juga. Ini untuk narasinya sudah lengkap. Tinggal eksekusi nih kayaknya, Pak. Pak Bait ini udah terbaca sekali gitu. Ya, tapi itu tadi sih, Pak. Kalau terlalu panjang mungkin nanti dipecah per segmennya pakai timestamp mungkin. Iya. Kalau misalnya nggak memungkinkan ya nggak apa-apa sih, Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bait Syaiful, luar biasa sekali. Semoga bisa lancar nanti sampai ke pembuatan produksi videonya. Ya. Oke, selanjutnya Bu Rosita, mungkin bisa. Oh iya, Dani. Ya, Bu. Ya. Ini filenya presentasi di-share di mana ya, Bu ya? Kok belum kelihatan? Di bawah Bapak ada share, kemudian Bapak pilih. Saya belum stop sharing, Mbak, soalnya. Oh iya. Di bawah ada share, Bapak bisa pilih share screen mungkin yang enak. Oh iya. Sudah kelihatan belum, Bu ya? Sudah terlihat. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan yaitu KD menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, di mana hasil analisis ke format penyelarasan kurikulum untuk KD di tempat kami yaitu 3.6 menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Untuk KD di kurikulum Oracle-nya JFO Lesson 5 yaitu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman Java NetBeans. Terus di materinya dari Oracle Academy itu ada if 1 kondisi, if 2 kondisi, if lebih dari 2 kondisi, dan ada juga switch. Indikatornya yaitu menjelaskan statement perintah kontrol percabangan pada bahasa pemrograman, menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan 1 kondisi, terus yang berikutnya menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan 2 kondisi, yang 3.64-nya menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan lebih dari 2 kondisi, yang terakhir menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan menggunakan switch dan bahasa pemrograman. Jadi di sini ada pengetahuan dan keterampilan yang
keterampilannya sendiri yaitu membuat kode program struktur kontrol percabangan. Selanjutnya untuk materi dan judul proyeknya yang akan dibuat nanti yaitu cetak bilangan positif negatif dan 0 dengan menerapkan struktur kontrol if lebih dari 2 kondisi. Rencana pelaksanaan pembelajaran di sini pada materi ini disampaikan di kelas 10 semester 1 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. RPP yang dibuat ini masih berupa luring. Di sini juga dijelaskan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan statement perintah kontrol percabangan lebih dari 2 kondisi dengan benar, terus menuliskan sintak percabangan lebih dari 2 kondisi dengan benar. Yang ketiga, menerapkan statement perintah kontrol percabangan lebih dari 2 kondisi dengan tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu membuat aplikasi percabangan lebih dari 2 kondisi dengan tepat waktu. Materinya yang akan disampaikan menurut sesuai dengan RPP ini yaitu percabangan 1 kondisi, percabangan 2 kondisi, dan percabangan lebih dari 2 kondisi. Ini adalah materi yang akan disampaikan nanti. Beberapa materi dituliskan di RPP ini. Media dan alat yang kita gunakan, media presentasi, PowerPoint, terus alatnya memakai PC, laptop, LCD proyektor, bahannya yaitu bahan ajar, video pembelajaran, dokumen lembar kerja, maupun sumber belajar dari Oracle Academy. Kegiatannya yang pertama adalah pendahuluan. Di sana ada salam pembuka, berdoa, melakukan presensi, terus memberikan ice breaking, guru mereview materi sebelumnya, terus menyampaikan rencana KBM, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan teknik penilaian yang akan digunakan. Di kegiatan inti, sintak yang pertama yaitu menentukan pertanyaan yang mendasar. Di sini membagikan LKPD dan modul pembelajaran program dasar struktur percabangan lebih dari 2 kondisi. Terus guru menayangkan video pembelajaran, siswa diminta untuk menyimak video tersebut dan membaca modul maupun membuka LSM Oracle Academy dan mengerjakan LKPD-nya. Peserta didik juga mencari data dan informasi tambahan di internet tentang langkah-langkah penggunaan percabangan lebih dari 2 kondisi. Sintak yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi mengerjakan tugas yang terdapat pada LKPD tentang penyelesaian masalah penggunaan percabangan lebih dari 2 kondisi. Sintak yang ketiga yaitu penyusunan jadwal, yaitu berdasarkan batasan waktu yang telah ditentukan guru untuk menyusun mengerjakan LKPD. Sintak yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyeknya. Sintak yang kelima, menguji hasil proyek. Sintak yang keenam, mengevaluasi. Guru memberikan soal evaluasi kepada peserta didik berupa soal pilihan ganda menggunakan Office 365. Sintak yang terakhir adalah penutup, yaitu mengumpulkan LKPD yang sudah diselesaikan, memberikan kesempatan kepada peserta didik melanjutkan pekerjaan di rumah, dan bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya. Sumber belajarnya yaitu dari buku pemrograman dasar SMP kelas 10 semester 1, terus juga dari LSM Oracle Academy. Dalam proses penilaian, itu yang dinilai adalah aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini ada teknik-tekniknya. Untuk kesikap, mengamati observasi, dan pengetahuan tertulis dan pilihan ganda. Untuk keterampilan dilihat dari LKPD dengan
teknik penilaian penugasan. Ini adalah rubrik dari instrumen penilaian. Ada skornya jika 4 indikator terlihat, jika 3 indikator terlihat. Jadi keterangannya ada di sini, ada tingkat disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya ini rubrik-rubriknya: datang tepat waktu, mengerjakan mengumpulkan tugas, patuh pada tata tertib, dan juga ada rubrik untuk tanggung jawabnya. Ini nanti juga semua ini disampaikan kepada anak-anak tentang rubrik-rubrik penilaiannya ini. Untuk klasifikasi nilainya, interval skornya dari kurang dari 54 sampai 100, juga ada predikatnya dari nilai D hingga nilai A. Dengan kriteria deskripsi sangat baik, baik, cukup, kurang. Untuk rubrik penilaian itu nilainya yaitu perolehan skor dikali 10. Dan untuk rubrik keterampilan kita ada subkomponennya, yaitu mempersiapkan alat, dari persiapan, terus dari proses kerja, penentuan input-output, penentuan proses, penentuan output dengan benar, terus program disusun secara sistematis, mengompil program yang telah dibuat, hingga hasil juga ada rubriknya, sikap kerja dan waktu. Rubriknya skor 1 25% dalam memilih alat dan bahan yang benar ini. Terus proses kerja pun juga ada skornya 1 sampai 4. Di hasil juga ada skornya dengan rubrik muncul tanda merah atau syntax error lebih dari 2, muncul tanda merah syntax error hanya 2, atau skor 3 apabila muncul 1, dan skor 4 apabila tidak muncul tanda merah atau syntax error. Sikap kerja di sini juga tanggung jawab maupun waktu. Waktu di sini juga ada rubriknya. Skor 1 kalau siswa mengerjakan lebih dari 1 jam, dan skor 4 nilai maksimal kalau menyelesaikan kurang dari 30 menit. Rencana tindak lanjut hasil penilaian nanti ada remedial dan pengayaan. Untuk remedial dilaksanakan 2 alternatif. Klasikal apabila lebih dari 50% siswa tidak mencapai nilai KKM, dan apabila banyak yang mencapai nilai KKM maka remedialnya dilaksanakan secara individu. Dan soal remedial yang dilakukan yaitu hanya soal yang dirasa sukar dalam pengerjaan saya. Untuk garis besar isi media, tema topiknya yaitu struktur kontrol percabangan lebih dari 2 kondisi. Tujuan peserta didik mampu menggunakan struktur kontrol percabangan if dalam bahasa pemrograman Java Eclipse. Walaupun tadi saya RPP-nya masih menggunakan Java Bean, tapi untuk pembuatan media berusaha menggunakan Java Eclipse. Dengan indikator kompetensi yang sama dengan yang di atas tadi yang telah disampaikan. Terus materi pokoknya menggunakan struktur kontrol if lebih dari 2 kondisi dalam bahasa pemrograman Java Eclipse. Jabaran materinya seperti ini. Indikator penyampaian kompetensi masih yang sama. Alur sajian, opening, pembahasan materi, contoh struktur kontrol percabangan menggunakan if lebih dari 2 kondisi, praktik menggunakan Eclipse, dan penutup. Untuk storyline-nya saya masih sangat sederhana sekali. Ini tadi belum saya ganti ya. Durasi waktunya hanya kurang lebih 10 menit. Yaitu animasi tulisan yang pertama, deskripsi visual, animasi tulisan menerapkan struktur kontrol percabangan if lebih dari 2 kondisi. Nanti ada musik pembuka audio, durasi waktu 30 detik. Terus narator menyampaikan salam pembuka, suara narator dan musik instrumen 1 menit.
Yang berikutnya menampilkan sebuah gambar berkaitan dengan penggunaan if lebih dari dua kondisi dalam kehidupan sehari-hari suara narator dan musik instrumen 1 menit. Menampilkan definisi sintak percabangan lebih dari dua kondisi, struktur suara narator dan musik instrumen 1 menit. Terus memberikan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan if lebih dari dua kondisi dengan menampilkan cara penyelesaian suara narator dan musik instrumen pelan 2 menit. Yang berikutnya membuat program untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan if lebih dari dua kondisi dengan Eclipse, suara narator, dan musik instrumen 2 menit. Menampilkan output dari program suara narator dan musik instrumen 30 menit. Yang terakhir, menarik kesimpulan dan menyampaikan salam penutup, suara narator dan musik instrumen 1 menit. Untuk penilaian proyeknya, ada persiapan, proses kerja, hasil kerja, sikap kerja, waktu, dan rubriknya sama yang seperti tadi diperlihatkan di RPP. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya izin Mbak Sira ya, saya komentari awal dulu. Silahkan Pak Hakim. Ya, oke. Baik Pak Dani ya, bisa dilihat yang awal tadi. Oke. Oke, saya mungkin tidak terlalu banyak komentar ini. Sepertinya udah bagus tentang percabangan. Kalau di percobaan di sekolah kan udah pakai dua metode juga Pak ya, yang if else dengan switch case ya. Iya. Yang switch di Oracle juga seperti itu Pak ya? Iya Pak, kemarin kita CFO juga dapat itu juga. Oh, berarti Cuma nanti udah pengembangannya di media kan kita pakai Eclipse supaya anak lebih tertarik Pak. Karena kalau di CFO itu kan rata-rata hanya pakai sintaks saja kayak gitu. Oh gitu. Di sekolah belum pakai Eclipse ya? Sekolah sudah Pak, sudah pakai Sudah ya? Eclipse. Iya. Oke. Kalau diperhatikan yang IPK-nya kan banyak di sini Pak ya untuk dari kita. Kira-kira sudah tercover semua ya dengan materi dari Oracle itu? Iya Pak, sudah tercover semua. Oke. Bahkan kalau dengan materi Oracle sebenarnya lebih simpel Pak, tapi memang indikatornya memang harus ditampilkan. Oh gitu. Iya. Berarti proyeknya apa Pak tadi itu? Proyeknya mencetak bilangan positif negatif dan nol dengan menerapkan struktur kontrol if lebih dari dua kondisi. Mencetak nilai positif, mencetak ya? Bukan pengecekan ya? Iya. Mencetak. Maksudnya gimana nih Pak? Mencetak bilangan positif, negatif. Inputannya seperti apa? Mencetak bilangan positif negatif itu inputannya. Jadi ibaratnya kalau pakai Eclipse itu nanti kalau dia ke kiri itu berarti dia nilainya negatif kayak gitu Pak. Kalau dia gerakannya ke kanan berarti dia nilainya positif kan kayak gitu. Oh gitu. Jadi inputannya berbentuk siswanya nggak nginput ya? Dari inputan ya? Iya. Gitu. Oke. Mungkin gitu aja Pak ini. Mungkin itu dari saya Mbak Sir, saya tidak terlalu panjang. Soalnya udah lumayan bagus ini. Ya, oke. Saya serahkan ke Mbak Sir untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Hakim. Pak Denny, ini untuk pembelajarannya direncanakan secara daring, blended, atau tatap muka Pak? Sebenarnya kemarin sekolah kita sempat tatap muka Bu, itu tapi hanya 3 minggu saja. Dan alhamdulillah anak dapat percabangan ini hanya satu kondisi saja kemarin itu. Terus ini mungkin November ini
akan ada daring lagi, ada luring lagi Bu, kayak gitu. Oh, berarti ini rencananya pembelajarannya diimplementasikan di semester ini atau di Iya, semester depan, Pak? di semester ini Bu, semester ini. Oke, berarti semester ini secara luring ya, Pak ya Iya, rencananya. iya. Oh, iya, Pak. Tapi ini tadi saya lihat untuk sintaknya sudah sesuai. Nanti untuk evaluasi itu dipakai Office 365 ya, Pak ya? Iya Bu, iya. Kita biasanya kalau evaluasi memudahkan anak Bu, karena kan di sekolah kita kan WiFi-nya juga gratis. Biasanya kan biar kita sebagai guru juga tidak usah mengoreksi lebih lama. Jadi kan langsung bisa ketahuan hasilnya kalau pakai Office 365 itu Bu biasanya. Oke. Tapi ketika siswanya sendiri praktek itu diobservasi juga ya Pak ya? Iya Bu, iya. Pasti saya keliling Bu biasanya kalau siswa praktek itu Bu. Oh Karena iya. kondisi siswa itu kan banyak yang tidak punya komputer Bu. Biasanya kan pasti tanya, biasanya kan kayak gitu. Oh ya, oke baik. Terus kemudian tadi saya mau bertanya sedikit untuk video pembelajaran yang dibuat, itu formatnya tadi apa ya Pak ya? Apakah mau screencast atau campuran atau talking head? Karena kayaknya tadi saya lihat lumayan banyak konsepnya juga ya untuk yang if ini. Iya, nanti video pembelajarannya tetap kita langsung praktek menggunakan Eclipse dengan bantuan suara saya, biasanya kan seperti itu. Terus ditambahi beberapa animasi biasanya Bu. Ya, oke. Sama ini saja sih Pak catatannya kalau misalnya tadi banyak yang pakai musik instrumen ketika penyampaian materi. Kemarin ada yang sampai riset analisis media pembelajaran itu dari hasil risetnya si peserta didik. Tapi ini kan seperti yang saya sampaikan ya, karakteristik peserta didik kan beda-beda. Kemarin ada yang sampai riset ke peserta didiknya masing-masing. Dia dari 100% peserta didiknya itu mayoritas 70 sekian persen itu ternyata lebih nggak suka kalau ada musiknya gitu. Jadi mungkin gitu. kalau iya, jadi mungkin tapi kan ini tadi saya sampaikan kan ini kaitannya sama gaya belajar siswa. Ada juga yang suka musik, ada juga yang lebih suka kalau ada musiknya, ada juga yang enggak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak mau pakai musik nih tetepan nanti ketika penyampaian materi instrumennya itu dipastikan musiknya itu nggak mengganggu dari narasi yang Bapak sampaikan gitu aja sih atau memang dikecilin banget gitu. Iya Bu, iya. Terima kasih masukannya. Ya, terima kasih Pak Dani. Ini overall tadi rubrik penilaiannya juga sudah sangat lengkap, luar biasa. Tinggal produksi juga ini Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Dani atas presentasinya. Saya kembali ke Bu Rosita. Bu Rosita untuk presenter selanjutnya. Oh iya, makasih Bu. Ya, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Sahruna Mubarak. Pada Bapak mungkin bisa dimulai presentasinya, Pak. Ya, Bu. Bapak Ibu kedengaran Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahruna Mubarakah dari Agreg Bandung. Akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan. Yang pertama adalah format tentang hasil analisis penyelarasan kurikulum dengan IDUKA atau dengan Rudi. Kita langsung masuk ke table. KD per dirjen yang sudah ada. Yang saya ambil adalah tentang looping atau pengulangan yang berada pada KD 3.7 dan keterampilan pada sesi 4.7. Nah, KD masukan IDUKA yang ada di DFO kemarin adalah pada sesi 6. Ada construct lab, construct loop, kemudian
Ada dua section 6.1 dan 6.2, tidak saya sebutkan di sini. Saya langsung ambil section 6 saja. Kemudian untuk indikator pencapaian yang ada di perdirjen itu, yang pertama adalah menguraikan struktur kontrol perulangan, membedakan jenis-jenis macam perulangan, kemudian struktur kontrol perulangan dalam permasalahan dalam bahasa pemrograman. Kemudian untuk tadi keterampilannya, membuat kode pemrograman aplikasi dengan struktur kontrol perulangan yang sederhana, menguji kode program dengan menggunakan struktur kontrol perulangan. Nah, materi masukan IDUKA yang ada pada section 6 ini, dengan materi construct loop ini, yaitu adalah memahami komponen, kemudian cara membuat dan menggunakan for loop, kemudian menjelaskan bagaimana loop tak terbatas terjadi dalam bahasa pemrograman di Java khususnya praktik kemarin, kemudian menggunakan while loop dalam bahasa pemrograman Java, kemudian ada selanjutnya itu menggunakan do while loop dalam pemrograman Java. Kemudian untuk keterampilannya membuat kode program aplikasi yang menggunakan struktur kontrol perulangan, kemudian menguji dan mengoperasikan kode program aplikasi yang menggunakan struktur kontrol perulangan. Untuk materi dan proyek, sesuai daftar komputasi yang tadi di atas disebutkan, judul materinya yaitu struktur kontrol perulangan, perulangan for, while, dan do while. Proyeknya saya buat dua. Yang pertama yang membuat program mencetak nama Anda atau mencetak nama sebanyak 100 kali menggunakan for. Kemudian yang kedua adalah membuat program ATM sederhana untuk menentukan user ingin keluar program atau tidak menggunakan while atau do while. Untuk format RPP seperti ini mungkin agak terlalu panjang kalau harus dibahas. Kita lanjut dulu ke format 4. Untuk format 4, untuk bahan ajar, judul materi sama dengan tadi, kemudian sumber belajar, buku pemrograman dasar kelas 10 untuk SMK, penerbit dari Erlangga. Kemudian karena ini berkontribusi bersatu dengan IDUKA, saya mengambil Oracle Academy di www.myacademy.oracle.com. Judul bahan ajarnya pemrograman dasar untuk kelas 10 SMK dari Erlangga dan section 6 untuk construct loop. Jenis bahan ajarnya berupa buku dari Erlangga, kemudian modul dan video bahan ajar yang nanti akan dibuat, modul berdasarkan dari section 6 construct loop yang dari DFO kemarin. Untuk penilaian proyek, ini yang sudah biasa kami digunakan setelah akreditasi dan cukup masukan dari asesor. Ini menggunakan ini project listnya. Yang pertama nilainya ada 1, 2, 3, atau 4. Jumlah untuk persiapan dan penilaiannya disesuaikan karena di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada sekitar 17 penilaian dengan penilaian 1, 2, 3, 4 untuk kurang mampu, 1, 2 untuk cukup mampu, 3 untuk mampu, dan 4 untuk sangat mampu. Keterangannya jika ditotalkan sesuai jumlah yang di atas itu totalnya itu kalau tidak salah 68. Nah, contohnya kita ngambil total skor itu adalah 60, kemudian sesuai rumus yang ada di sini jumlah skor bagi skor maksimal dikali 100. 60 dibagi 68 dikali 100, jadi nilai total siswa yang bersangkutan adalah 88,24. Untuk GBIM sudah dibuat. Yang pertama untuk indikator pencapaian potensi adalah siswa mampu membuat, menguji, dan mengoperasikan kode program aplikasi yang menggunakan struktur kontrol perulangan. Materi pokoknya yaitu struktur looping, while, for, while, dan do while. Untuk sumber referensinya, modul JFO yang tadi section 6, kemudian buku pemrograman dasar Erlangga, kemudian website myacademyoracle.com yang section yang tadi disebutkan. Untuk jabaran materi, mata pelajarannya digunakan untuk dalam kelas 10, semester 2, pemrograman dasar untuk siswa SMK kelas 10. Materi pokoknya itu tentang pengulangan. Kemudian tema topiknya struktur looping, for, while, dan do while. Tujuannya agar siswa memahami penggunaan atau mengoperasikan struktur looping, for, while, dan do while dalam bahasa pemrograman. Format medianya video pembelajaran,
MP4 kemudian atau MKV atau dalam bentuk YouTube mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Kemudian untuk durasinya saya buat 10 menit agar lebih efisien. Penulisnya saya sendiri. Kemudian indikator pencapaiannya, siswa mampu membuat atau menguji mengoperasikan kode program aplikasi yang menggunakan struktur kontrol perulangan. Materi pembelajarannya yaitu penggunaan looping dalam kehidupan sehari-hari, kemudian penerapan for, while, dan do while dalam pemrograman. Lalu sajian menjelaskan pengertian looping, konsep, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari, mencontohkan dan menjelaskan penggunaan looping dalam pemrograman. Kemudian siswa mempraktekkan pemrograman looping. Untuk visualisasinya menampilkan modul section JFO dari Oracle yang konstruk loop section 6, dan menampilkan contoh penggunaan menggunakan IDE. Untuk storyline, saya tidak terlalu panjang membuat storyline. Untuk judulnya, saya beri judul belajar looping atau pengulangan for, while, dan do while. Untuk mata pelajaran pemrograman dasar, sasarannya peserta didik SMK RPL atau TKJ secara umum, kemudian kelas 10. Durasinya 10 menit, kemudian indikatornya siswa mampu membuat, menguji, mengoperasikan kode program aplikasi yang menggunakan struktur kontrol perulangan. Judulnya adalah belajar pengulangan for, while, dan do while. Keyword yang bisa digunakan untuk mencari materi ini adalah pengulangan, looping, for, while, atau do while. Penulis dan narator saya sendiri, sinopsisnya adalah video menjelaskan tentang for, loop, while, dan do while. Statementnya yang pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi, kemudian yang ketiga itu penutup. Untuk deskripsi visual, yang pertama itu saya buka seksi pembukaan, tampilan judul materi, kemudian pembukaan dari saya sendiri, audionya narator saya sendiri, kemudian backsound yang agak sedikit pelan, karena kalau terlalu keras agak mengganggu, karena walaupun saya melihat video materi lain, kalau sound itu sedikit mengganggu kalau terlalu keras. Dilanjutkan dengan pembukaan, pengenalan materi yang akan dibahas, kemudian pemaparan indikator. Durasinya saya buat 1 menit. Kemudian untuk deskripsi, untuk yang nomor 2, segmen kedua, itu materi menampilkan konsep looping, menampilkan jenis-jenis looping, menampilkan contoh pengulangan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menampilkan pengulangan looping dalam pemrograman. Audionya, narator, saya menjelaskan pengertian dan fungsi looping dalam pemrograman, menjelaskan jenis looping dalam pemrograman atau dalam bahasa Java, simulasi penggunaan looping, kemudian contoh penggunaan loop, for, while, dan do while. Kemudian mempraktekkan for, while, dan do while. Durasinya saya buat 8 menit. Yang terakhir, penutup, menampilkan judul materi, kemudian untuk soundnya, saya dan backsound, kemudian ajakkan mencari contoh looping lainnya setelah materi selesai. Terima kasih, mungkin itu materi yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya coba lihat dulu yang bagian awal. Ya, Pak. Ini pakai yang perulangan ya? Ya Pak, for Pak. Khusus untuk ini hanya berapa perulangan Pak yang digunakan selama ini metode yang di sekolah? Metode yang sekolah digunakan itu ada 3 Pak, for, while, dan do while. Kalau di Oracle sendiri sama ya? Sama Pak, kalau di Oracle sendiri sama. Cuman di section 6 itu ada 6.3 Pak, kalau untuk Oracle. Tapi tidak masuk ke pengulangan. Oh gitu. IPK-nya oke. Jelas yang IPK semua ini udah tercover ya dari materi Oracle ya Pak? Nah, sudah Pak. Oke. Berarti metode yang di sekolah tidak ada tambahan ya? Untuk loop itu sebenarnya tidak ada tambahan Pak, hanya memang di sekolah itu harus ada nested for Pak untuk materi biasanya. Nah, materi IDUKA dari JFO ini karena judulnya langsung construct loop Pak, jadi sudah mencakup semua begitu Pak. Jadi nested for, nested while, nested while, dan seterusnya Pak. Oh iya, lebih kompleks dia ya. Lebih kompleks Pak kalau untuk JFO-nya Pak. Oke. Untuk ininya Pak, apanya proyeknya coba lihat dulu. Project ini Pak. Membuat, berarti ada 2 ya, membuat program pencetakan nama Anda sebanyak 100 kali menggunakan for. Ini sederhananya. Ini sederhana Pak, ini yang kedua Pak yang agak ini Pak. Ya agak kompleks ya, membuat program ATM sederhana untuk menentukan
user ingin keluar program atau tidak menggunakan. Maksudnya gimana nih Pak? Bisa diceritakan dikit ini? Nah, untuk proyek nomor 2 itu jadi siswa nanti misalnya membuat ATM sederhana, hanya input nilai uang yang akan diambil misalnya, kemudian setelah selesai nanti akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin keluar? Kalau di ATM itu kan sering ada Pak, setelah ngambil uang itu muncul, apakah ini selesai transaksi atau tidak? Ketika klik tidak, Oh, program, jika selesai, masuk keluar di program Pak. oh, Kan jadi kelihatan semua Pak. perulangannya di situ. Oh, jadi perulangannya di situ ya? Nah, iya Pak. Oh, gitu. Oh, konsepnya gitu Pak ya. Ya Pak. Nah, berarti ini yang di bawah yang di atas pakai for, yang di bawah pakai dua ya. Ya, betul Pak. Gitu. Oke, sederhana sih, tapi mudah-mudahan ini materinya udah mencakup semua Pak ya. Udah masuk semua ya. Nah, kalau untuk ini sudah sesuai Pak. Nah, untuk ini sudah mencakup semua. Oke. Ya. Kan ada tadi 3 ya Pak ya perulangan, ada for, ada while, dan dua ya. Dua ya Pak. Jadi di sini Pak di program ATM itu jadi ada 2 pilihan Pak. Nanti bisa digunakan while atau do while gitu. Oh gitu. Oke, ya sepertinya udah bagus ini Pak. Saya selanjutnya ke Mbak Sierra untuk format-format selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Hakim. Pak Syahruna, tadi boleh ditunjukkan yang RPP-nya. Tadi kayaknya terlalu panjang, belum sempat. Tapi di kegiatan inti aja, Pak. Kegiatan ini mungkin Pak. Ya. Ini Pak. Pemberian rangsangan, kemudian pernyataan identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data. Ini kayaknya kalau untuk sintaknya Pak, ini masih bukan sintaknya project base ya? Kalau nggak salah ini discovery atau yang problem base ya? Ya Pak, ini yang nyari yang saya pakai sebelumnya Bu. Oh ya, mungkin karena kita pakai project base ya Pak ya. Tadi kan ada output projectnya juga yang program yang ATM itu tadi. Betul. Mungkin disesuaikan juga untuk sintaknya, sintak yang project base gitu Pak. Karena kalau untuk project base itu sudah ada sintak bakunya, yang mana kalau misalnya ada yang terlewat atau ada yang tidak dilaksanakan, itu sebenarnya masih belum sempurna lah untuk alur penyelesaian proyeknya gitu. Oh, ini ada di pertemuan 2 tapi nggak ada. Iya nggak ada. Kalau nggak salah itu sampai ya kalau nggak discovery atau inquiry itu masih yang sintaknya. Ya, jadi biasanya memang pertemuan pertama itu pengenalan dulu itu Bu. Jadi pertemuan 2 itu ke pengulangannya ke project base nanti. Ini kayaknya salah masukin kayaknya Bu. Ya nggak apa-apa. Sama, cuma satu pertemuan 2 sama. Ya kayak kalau project kan kayak harus ada jadwalnya juga Pak. Kalau di sini belum ada penjadwalannya juga. Istilahnya kapan projectnya harus selesai. Kayak gitu aja sih Pak. Itu kalau untuk yang RPP-nya. Kemudian tadi untuk storyline-nya itu nanti di produksi. Kayaknya kan banyak konsep nih Pak di sini. Ini nanti rencananya pakai apa Pak? Screencast untuk perekaman PowerPoint aja atau ada perekaman pakai aplikasinya juga? Nah, untuk storyline ini sebenarnya ini pertama kali saya mencoba gitu Bu. Jadi saya ingin mencoba menggunakan KineMaster, Mbak. Oke, pakai KineMaster. Terus nanti untuk yang kalau KineMaster berarti nanti perekaman gambar ya Pak ya? Ya mungkin perekaman screen pakai rekaman gambar betul. Oh, oke. Jadi kalau misalnya pakai KineMaster kemudian perekaman gambar, nanti dipastikan aja Pak kalau misalnya ngerekam di layar itu kan yang direkam biasa. Berarti tunggu, saya bingung. Kalau KineMaster yang direkam nih Bapak menjelaskan di papan tulis atau di PowerPoint terus direkam ya Pak ya? Saya masih belum percaya. Jadi untuk KineMaster yang saya mau coba itu, jadi nanti gambarnya dipasang Ibu, gambarnya dipasang, udah ada sedikit video waktu running yang tadi mencoba pengulangannya Bu. Oh oke, berarti sudah ada aset-asetnya ya Pak ya, KineMaster-nya itu hanya untuk menggabung aset-aset atau klip-klip video yang sudah ada gitu ya Pak ya? Betul. Oh iya baik.
Terima kasih Pak Syahruna. Overall juga sudah oke, cuma tadi ya disesuaikan saja untuk di RPP-nya Ya, Bu. sintaknya. Kemudian mungkin ya tinggal ditambahkan lagi sih Pak di sini mana yang kira-kira di rekaman kalau ada yang perekaman dijelasin konsepnya di papan tulis, mana yang pakai perekaman langsung, mana yang pakai perekaman layar, kayak gitu aja sih Pak, biar Ya. lebih jelas. Ya, betul. Ya, Oke. makasih, Bu. Terima kasih Pak Sahruna. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung ke presenter terakhir ya Bu Rosita. Pak. Gimana Bu Rosita? Putus-putus suaranya kayaknya. Halo Bu Rosita? Ya. Halo. Halo. Halo ya. Oke, sudah terdengar Bu. Putus-putus lagi. Halo Ibu, suaranya nggak jelas, putus-putus Ibu Rosita. Di daerahnya mati Ya, lampu, masih putus-putus. enggak. Oke, kayaknya sudah mulai jelas. Gimana Bu untuk presenter terakhir? Atau mohon maaf Bapak dan Ibu, ini kan saya nggak dapat menangkap suaranya Bu Rosita. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang belum presentasi, untuk yang terakhir bisa langsung presentasi saja. Bu, untuk Pak Fidik itu katanya ada pemadaman Bu, tadi nge-WA. Oh Pak, berarti nggak bisa hadir ya Pak ya? Gitu Bu. Oh ya, oke. Berarti kalau misalnya ada kendala, mungkin nanti bisa ini Pak dijadwalkan ulang. Nanti mungkin mohon bantuannya diinformasikan ke presenter terakhir. Kalau bisa apa ya istilahnya, bisa ikut nanti di jadwal kelas lain, tapi mungkin harus lapor ke wali kelasnya terlebih dahulu, ke Bu Rosita, kira-kira kapan bisa dijadwalkan gitu ya Pak ya, karena memang ada kendala sih. Ya, saya sampaikan Bu. Ya, terima kasih Pak. Nanti bisa gabung dengan mapel yang lain Mbak, atau multimedia. Oh ya, kalau nggak bisa gabung sama mapel yang lain, tapi multimedia sudah habis masih lama Pak Hakim kayaknya. Oh, masih lama ya? Iya, tanggal 9. Oh, atau jadwalkan sendiri nggak apa-apa, kan hanya satu orang. Oh ya, atau nanti pokoknya lapor ke wali kelasnya Bapak untuk temennya tadi untuk dijadwalkan, nanti bisa
dikomunikasikan ke Pak Hakim atau ke saya. Betul, Mbak. Nanti tinggal kami ini Oh iya. dibukakan kelas tersendiri. Ya. Baik. Udah tidak? Masih putus-putus, Ibu. Kalau gitu ini Bu, kita aja yang tutup Bu atau Pak. Oh iya, iya, soalnya ya jaringannya mungkin Bu Rosita agak bermasalah trouble. Ya. Baik Bu, izin kami tutup ya Bu Rosita. Ya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah terima kasih kita sudah menyelesaikan presentasi proyek ini hari ini dengan lancar. Mayoritas luar biasa Bapak dan Ibu, kami sangat mengapresiasi sekali Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan di hari libur, di hari cuti bersama ini kita masih tetap belajar ya Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu nanti hasil pembelajarannya dapat diimplementasikan dengan baik dan menjadi amal jariah bagi Bapak dan Ibu semua. Amin. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya nanti Bapak dan Ibu tinggal ditambahkan tadi poin-poin yang menjadi catatan. Setelah itu bisa langsung dikumpulkan ke Drive atau ke cloud yang sudah disiapkan oleh panitianya ya Bapak dan Ibu. Saya kurang tahu sudah disampaikan atau belum. Tapi biasanya ada drive yang disiapkan untuk pengumpulan tugasnya. Nanti yang dikumpulkan Bapak Ibu jangan lupa itu ada rencana tindak lanjut yang sudah ditandatangani Bapak dan Ibu sekalian dengan kepala sekolah. Nanti di-scan saja. Kemudian kalau lampirannya nggak perlu dicetak di-scan. Jadi untuk lampirannya yang tadi dipresentasikan bisa dikumpulkan dalam format PDF atau format Microsoft Word saja. Baik Bapak dan Ibu, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya Bapak dan Ibu di kemudian hari. Atas kurang lebihnya dari tim kami, dari panitia kami, dan dari kami sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang selama ini kurang berkenan. Kita dokumentasi dulu ya Bapak dan Ibu sebelum ditutup. Untuk dokumentasi mohon untuk menyalakan kameranya ya. Pak Didan, Pak Osman. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Satu lagi, salam vokasi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Semoga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali. Siapa tahu nanti ada undangan untuk tatap muka ketika pandemi COVID sudah berakhir. Kita juga berdoa supaya segera pandeminya lekas berakhir. Jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sama. Saya izin untuk end meeting ya Bapak dan Ibu.